Bab 4652, Formasi Jade Sleep. Apakah kamu tidak akan meninggalkanku seluruh tubuh? Mengapa kamu memohon padaku sekarang? Dev memandang Qian Yue dan berkata, Tuan Dev, saya sedang berbicara omong kosong dan tidak masuk akal pada saat itu. Anda tidak boleh memperhatikannya. Demi kita menjadi biksu manusia, tolong kelilingi aku kali ini. Qian Yue diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev begitu kuat dan segalanya akan berkembang hingga saat ini. Qian Yue, aku memberimu kesempatan dan pilihan, tapi sayangnya kamu membuat pilihan yang salah. Tidak semua kesalahan dalam hidup bisa disesali. Jika kamu tidak berlindung di rumah Qiyu, pencapaianmu di masa depan tidak akan terbatas, dan aku juga bisa memberimu kesempatan besar. Sayang sekali, sayang sekali. Dev menggelengkan kepalanya. Tuan Dev, saya salah, selamatkan hidup saya, selamatkan saya. Qian Yue masih memohon belas kasihan, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti. Saya melihat Dev menamparkan kepala Qian Yue dengan telapak tangannya, dan otak Qian Yue meledak dan dia tidak bisa mati lagi. Ketika Qiyu Tu dan Master Luan melihat pemandangan ini, mereka gemetar ketakutan. Sekarang Qian Yue sudah mati, giliran mereka selanjutnya. Terutama Tuan Luan, yang mengikuti Dev tanpa keluhan apapun, tetapi dia hanya menyerang Dev untuk membantu rumah Qiyu. Sekarang, jika Anda terluka parah, Anda hanya bisa menunggu untuk mati. Melihat mata Dev tertuju padanya, Tuan Luan segera bersujud. Rekan Tao, Anda dan saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Hanya karena sihir Qiyu Tu saya menyerang sesama penganut Tao. Selama sesama penganut Tao bersedia menyelamatkan nyawaku, aku bersedia mendedikasikan semua harta yang kumiliki untukmu. Saya tahu bahwa teknik formasi rekan Tao sangat kuat. Saya memiliki 4 slip formasi giok di sini, semuanya ditemukan dari beberapa reruntuhan kuno. Karena saya tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seni formasi, dan saya belum memahami formasi slip giok ini, saya bersedia menyerahkannya kepada sesama penganut Tao. Untuk menyelamatkan nyawanya, Tuan Luan dengan gemetar mengeluarkan tas penyimpanan. Ada beberapa sumber daya budidaya di dalamnya, yang paling penting adalah 4 slip formasi giok ini yang diperolehnya dari beberapa reruntuhan kuno bertahun-tahun yang lalu. Lagi pula, ada terlalu sedikit master formasi di dunia dewa dan manusia. Bahkan jika orang lain mendapatkan slip giok formasi ini, tidak ada yang bisa menggunakannya dan tidak ada cara untuk memahaminya. Meskipun Master Luan juga ahli dalam teknik formasi, dia masih belum memiliki cara untuk memahami catatan di slip giok metode formasi ini, jadi dia selalu membawanya, menunggu suatu hari dapat memahaminya. Sekarang situasinya seperti ini, hidup Anda belum terselamatkan, dan tidak ada gunanya menyimpan slip giok formasi ini. Jadi untuk menyelamatkan nyawanya, Tuan Luan hanya bisa mengambil semua harta di tubuhnya. Apakah dia bisa menyelamatkan nyawanya tergantung pada apakah dia bisa memuaskan Dev. Tapi karena Dev juga seorang master formasi, dia pasti tertarik dengan slip formasi giok dari reruntuhan kuno. Pada saat ini, Tuan Luan tidak memiliki gagasan untuk melawan, bukan karena dia penakut, tetapi karena dia tahu bahwa di depan Dev, tidak ada perbedaan antara mereka dan mengikuti semut. Sebagai seekor semut, beraninya kamu bertingkah seperti semut dan menyesalinya. Tuan Luan masih mengetahui sedikit pengetahuan diri ini. Dia sebenarnya mengetahuinya sejak Dev melangkah keluar dari labu menelan langit. Tapi dia tetap tidak menyerah, berpikir bahwa beberapa orang bisa mengalahkan Dev bersama-sama. Namun akibatnya ketiganya gagal total. Saya mendengar bahwa slip giok formasi ini mencatat formasi kuno. Sayangnya, budidaya formasi saya terlalu dangkal dan saya tidak dapat melihatnya sama sekali. Saya pikir pasti tidak ada yang salah dengan Anda, sesama penganut Tao. Anda mendapatkan giok formasi ini Jen, itu pasti akan membawa keterampilan formasi Anda ke tingkat berikutnya. Tuan Luan menyerahkan tas penyimpanannya dengan kedua tangannya, tatapan hormatnya benar-benar berbeda dari awal. Dev sebenarnya tidak peduli dengan sumber daya di tas penyimpanan Master Luan, tetapi dia mendengar bahwa ada slip giok formasi kuno. Dev sangat tertarik, jadi dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Bab 4653, Formasi Besar Langit dan Bumi. Melihat Dev mengambil tas penyimpanan, Tuan Luan diam-diam menghela nafas lega. Karena Dev menginginkannya, nyawanya harus diselamatkan. Lagi pula, memakan orang memiliki mulut yang pendek dan pegangan tangan yang pendek. Jika Dev mau, dia pasti tidak akan bunuh diri. Tuan Luan menyeka keringat dingin di dahinya dan menghela nafas. Dev mengambil tas penyimpanan, mengeluarkan slip giok formasi, dan kemudian menembus slip giok dengan kesadaran ilahi. Namun, tampaknya ada beberapa tabu pada slip giok formasi ini. Kesadaran spiritual Dev tidak memiliki cara untuk memasuki slip giok formasi, jadi tidak mungkin untuk mengetahui apa formasi itu. Memang ada sesuatu, bahkan menghalangi kesadaranku. Dev tertegun sejenak, dan kemudian kesadarannya meningkat. Di lautan kesadaran Dev, gugusan bintang yang tampak kacau segera muncul. Bintang-bintang ini, baik terang maupun gelap, menyebar ke seluruh lautan kesadaran Dev. Apa ini? Melihat kemunculan bintang secara tiba-tiba di langit, Raja Iblis Ciun bertanya dengan kaget. Dev melihatnya sekilas dan langsung melihatnya, ini adalah pola formasi pada slip giok. Hanya setelah retak barulah kesadaran spiritual dapat memasuki slip giok.
Dev mengandalkan keterampilan formasinya sendiri untuk memecahkan pola formasi dengan cepat. Tuan Luan tidak memecahkannya selama bertahun-tahun, tetapi Dev melihatnya hanya dengan dua mata. Ketika retak, kesadaran Dev langsung memasuki slip giok. Dev hanya merasa dia tiba-tiba berputar, dan kemudian matanya berubah menjadi hamparan putih yang luas. Dia tidak bisa merasakan kekuatan spiritual sedikit pun, dia juga tidak bisa merasakan kehadiran formasi konstan. Formasi macam apa ini? Kenapa kamu tidak bisa merasakannya sama sekali? Dev sedikit mengernyit. Dev tenggelam dalam dunia putih, mencoba menangkap petunjuk apapun tentang formasi ini. Seiring berjalannya waktu, dia tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, seolah-olah itu beresonansi dengan semacam aturan di dunia. Apakah ini bentukan langit dan bumi yang legendaris? Dev terkejut, dan dia menyadari bahwa dia mungkin telah menyentuh area paling tabu dan misterius di dunia surga dan manusia. Formasi Agung Langit dan Bumi adalah formasi unik yang disusun oleh makhluk-makhluk kuat purba yang menggunakan langit dan bumi sebagai kain dan bintang sebagai bidak catur. Formasi ini dapat mengisolasi komunikasi antara surga dan dunia manusia dan membuat mustahil bagi para biksu surgawi yang tertinggal di surga dan dunia manusia untuk kembali ke surga. Meskipun Dev tidak mengerti siapa yang mendirikan formasi langit dan bumi ini, dan apa tujuan awal mendirikan formasi langit dan bumi ini. Tapi Dev tahu bahwa formasi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia goyangkan dengan tingkat kultivasinya saat ini. Pantas saja kesadaran spiritualku tidak bisa masuk dengan mudah. Apakah formasi besar langit dan bumi ini berada di luar jangkauan manusia? Dev berpikir dalam hati, merasa terkejut sekaligus bersemangat. Dia memahami bahwa jika dia dapat menguasai formasi besar langit dan bumi ini, dia akan mampu menghancurkannya. Pada saat itu, para biksu surgawi yang tertinggal di dunia surga dan manusia akan dapat kembali ke alam surga satu demi satu. Nenek moyang pola ilahi, susunan iblis, Del. Semuanya dapat kembali ke surga yang mereka impikan. Dev mencari slip giok untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada pemimpinnya. Akhirnya, dia menemukan bahwa apa yang tercatat di slip giok hanyalah bagian dari formasi besar langit dan bumi. Mungkinkah keempat formasi batu giok ini dapat membentuk formasi langit dan bumi? Dev berpikir dan mengeluarkan slip giok formasi lagi, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat lagi memasukkan kesadaran spiritual mereka ke dalamnya. Melihat slip giok di tangannya, meskipun Dev merasa tidak ingin melakukannya, dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa memaksanya. Itu saja, percuma memaksakannya sebelum ada kesempatan. Dev menghela nafas, memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk saat ini, dan menoleh untuk melihat Tuan Luan yang sedang berlutut di samping dengan ekspresi penuh harapan di wajahnya. Meskipun kamu diperintahkan oleh Kyutu itu, kamu benar-benar bertekad untuk mempelajari seni pertempuran. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Ada keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam kata-kata Dev, tetapi hukuman mati dapat dihindari, tetapi kejahatan yang masih hidup tidak dapat dihindari. Karena Anda telah melakukan sesuatu terhadap saya tidak dapat membiarkan Anda pergi seperti ini dan membiarkan orang lain berpikir bahwa saya, Dev, aku mudah ditindas. Hari ini aku akan dihapuskan. Tanganmu sebagai hukuman. Bab 4654, kamu sangat bingung. Setelah mengatakan ini, Dev menunjukkan, dan kilatan cahaya melintas. Tuan Luan merasakan sakit yang menusuk di kedua lengannya, dan kemudian kehilangan kesadaran. Dia pingsan di tanah, dengan rasa takut dan lega di matanya. Dia tahu bahwa dia pantas mendapatkannya, tapi dia juga berterima kasih kepada Dev karena memberinya cara untuk hidup 8 tahun, dan hidupnya hilang. Tapi hanya seumur hidup. Terima kasih, Tuan Dev. Meskipun Tuan Luan sangat kesakitan, dia juga sangat gembira. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu. Dia tiba-tiba berdiri dan melarikan diri. Setelah Tuan Luan melarikan diri, Dev mengarahkan pandangannya pada Kyutu. Tubuh Kyutu gemetar, tetapi ketika dia melihat Tuan Luan mempersembahkan hartanya dan kemudian diselamatkan nyawanya, dia berpikir dia bisa menghindari kematian selama dia berlutut untuk memohon belas kasihan dan kemudian mempersembahkan hartanya. Meskipun Kyutu adalah tuan muda dari Kyu Mansion, dia merasa bahwa wajah lebih penting daripada kehidupan. Tapi saat ini, semua orang tewas dan terluka. Bahkan jika dia berlutut dan memohon pada Dev, tidak akan ada yang tahu. Saat ini, yang paling bijaksana adalah meminta belas kasihan. Seperti kata pepatah, dia yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Tuan Dev, kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Setelah Kyutu mengetahuinya, dia segera berlutut dan memohon belas kasihan. Apalagi saat saya melihat Tuan Luan telah kehilangan tangannya, namun ia tetap menyelamatkan nyawanya, secercah harapan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia berlutut di tanah dan bersujud berulang kali. Kesombongan dan keganasan di wajahnya telah lama digantikan oleh rasa takut. Tuan Dev, saya bersedia memberikan semua yang saya miliki, hanya meminta Anda untuk mengampuni hidup saya. Anda tahu, ini adalah tas penyimpanan saya, yang berisi harta yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Selama Anda tidak membunuh aku, tas penyimpanan ini akan tas itu milikmu. Kyutu mengangkat tas penyimpanannya tinggi-tinggi dengan tangan gemetar, seolah itu adalah satu-satunya sedotan penyelamat nyawanya. Namun,
Dev hanya menatapnya dengan dingin, tanpa rasa kasihan sedikit pun di matanya. Dia berbicara perlahan, suaranya rendah dan kuat, Kyuto, menurutmu hartamu bisa menyelamatkan hidupmu. Ketika Kyuto mendengar ini, ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Dia berpikir bahwa Dev akan memperlakukan Tuan Luan seperti dia, dan selama dia menawarkan harta itu, dia bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi apa yang dikatakan Dev selanjutnya membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Kenapa tidak? Kyuto sedikit bingung. Kamu benar-benar bingung, karena jika aku membunuhmu, hartamu juga menjadi milikku. Kata-kata Dev penuh dengan ejekan. Wajah Kyuto langsung pucat. Dia tidak bisa mempercayai telinganya, apalagi Dev. Hanya saja mereka tidak mengikuti rutinitas dan menukar harta demi nyawa. Mengapa Dev tiba-tiba mengatakan ini ketika dia tiba? Kyuto ingin memohon belas kasihan lagi, tapi dia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Pada saat ini, Dev melintas dan mendatangi Kyuto dalam sekejap, menyerang dengan telapak tangannya. Angin di telapak tangannya seperti pisau, dengan niat membunuh yang dahsyat, dan langsung menuju ke organ vital Kyuto. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku adalah seseorang yang tidak boleh kamu sakiti. Di mataku, rumah Kyumu adalah omong kosong. Suara Dev terdengar di telinga Kyuto, seperti hukuman mati. Kyuto hanya merasakan kekuatan yang kuat menyelimuti dirinya. Dia ingin menghindarinya, tapi sudah terlambat. Telapak tangan itu menghantam dadanya dengan keras seperti gunung yang runtuh. Bang! Terdengar suara keras, dan tubuh Kyuto terbang seperti layang-layang yang talinya putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Dadanya cekung dan darah muncrat, menodai tanah di sekitarnya menjadi merah. Matanya melebar, wajahnya penuh keengganan dan kebingungan, seolah dia masih memikirkan mengapa Dev begitu tidak berperasaan dan mengapa dia tidak diberi kesempatan untuk hidup. Kamu. Kyuto membuka mulutnya, tapi hanya mengucapkan dua kata yang tidak lengkap. Lalu dia memiringkan kepalanya dan benar-benar kehabisan napas. Dev berdiri di sana, memandangi tubuh Kyuto, tanpa ada gejolak di matanya. Bab 4655, tidak takut balas dendam. Melihat pemandangan ini, mata Xiongko terkejut. Dia tidak menyangka polisi akan benar-benar membunuh Kyuto, karena dia adalah tuan muda dari rumah Kyu. Kyu Mansion adalah kediaman Kyu Wanxing, salah satu dari 3 jenderal binatang buas. Selain itu, Kyu Wanxing adalah biksu Mahayana tingkat 8, dan dia memiliki tidak kurang dari 100 biksu Mahayana di bawah komandonya. Jika kamu berani membunuh Kyuto secara langsung seperti ini, apakah kamu benar-benar tidak takut dengan balas dendam Kyu Wanxing? Ketika Xiong Ying melihat polisi membunuh Kyuto tanpa ragu-ragu, hatinya sangat terkejut. Tapi perasaannya terhadap Dev lebih merupakan kekaguman. Sejak pertama kali dia melihat Dev, dia merasa sangat biasa, tapi sekarang dia mengagumi Dev. Setiap kali pandangan Dev berubah, itu karena pengaruh kekuatan Dev itu sendiri. Xiong Ying cantik, tapi dia hanyalah seorang biksu kecil di alam kesengsaraan. Dia hanyalah kulit yang cantik. Tanpa kekuatan nyata, sulit untuk menjadi populer di dunia surga dan manusia. Penampilan cantik ini mungkin membawa masalah yang tidak perlu pada diri Anda sendiri. Baru kali ini, bahkan kedua teman Xiongko langsung menipu Xiongko karena kemunculan Xiong Ying, lalu ingin menduduki Xiong Ying. Jika bukan karena kemunculan si pembunuh, Xiong Ying pasti sudah ternoda sejak lama. Mata Xiong Ying ketika dia melihat Dev terus berubah. Di dalam hatinya, betapa dia berharap Dev akan menerimanya. Kalau begitu, dia bisa mengandalkan Dev dan memiliki lengan yang aman. Yao Mei juga sedang bergumul di dalam hatinya. Kakaknya sudah meninggal, dan Yao Mei tidak akan memiliki kerabat mulai sekarang. Tinggal di kota binatang buas ini, Yao Mei, seorang gadis, hanya akan menjadi mainan bagi para pembudidaya pria lainnya jika dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Dia juga ingin mengikuti Dev dan ingin Dev melindungi dirinya sendiri. Tapi Yao Mei sadar diri. Baik itu kekuatan atau penampilan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Xiong Ying. Bahkan dengan roh pedang Zhongli, tidak ada bandingannya. Meski penampilan Yao Mei tergolong biasa-biasa saja, di hadapan pria seperti Dev, yang secantik awan, kecantikan Yao Mei saja tidak cukup. Ayo pergi, aku akan membawamu ke kota dan mencari tempat yang aman untuk saat ini. Aku khawatir batu peri milikku ini tidak terlalu aman. Seharusnya orang lain sudah mengetahuinya. Dave dikatakan pada mereka bertiga. Karena Qian Yue memberitahu Kyuto dan Kyuto datang bersama orang-orang dari rumah Kyu, maka lokasi urat batu roh peri pasti sudah diketahui orang lain di rumah Kyu. Tidak aman jika Xiongko dan yang lainnya diizinkan tinggal di sini. Tuan Dev, Anda baru saja membunuh Kyuto dan kemudian dengan angku kembali ke Beast City. Apakah Anda akan membalas dendam dari Kyu Mansion? Bagaimana kalau aku membawamu ke tempat lain untuk bersembunyi? Aku tahu tempat yang sangat tersembunyi. Xiongko berkata pada Dev. Tidak, maka Kyu Mansion tidak berani membalas. Jika Kyu Mansion membalas, maka aku akan menghancurkan Kyu Mansion bersama-sama. Dev berkata dengan sangat santai. Seorang biksu Mahayana tingkat pertama sebenarnya ingin menghancurkan rumah besar biksu Mahayana tingkat 8. Jika hal ini dikatakan oleh orang lain, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Ini bukan menyombongkan diri, tapi saat ini, Xiongko dan yang lainnya benar-benar mempercayainya saat hal itu keluar dari mulutnya. Karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Dev begitu mengejutkan hingga mereka sangat terkejut hingga tidak bisa lagi melihat dengan jelas apa kekuatan Dev yang sebenarnya.
Beberapa orang bergegas menuju kota bis dengan cepat. Karena mereka memiliki token Sing Mansion, mereka memasuki gerbang kota dengan lancar tanpa diperiksa. Dev langsung membawa Xiong Kuo dan yang lainnya ke Sing Mansion. Melihat mansion di depan mereka, Xiong Kuo dan yang lainnya sedikit bingung. Ini adalah rumah besar Sing Daorong, salah satu dari 3 jenderal binatang buas. Meskipun mereka belum pernah masuk ke dalam, mereka semua pernah melihatnya. Lagi pula, di kota bis, selain rumah tuan kota di tengah, rumah ketiga jenderal binatang ini adalah yang paling besar dan mewah. Bab 4656, seluruh pasukan menyerang. Tuan Dev, ini. Ketika Bai Cheng melihat Dev membawa kembali 3 orang, dia bertanya dengan bingung. Ini semua temanku. Mereka akan tinggal di sini sementara. Apakah Jenderal Sing ada di sini? Dev bertanya pada Bai Cheng. Di sini, Jenderal Sing sedang mencarimu sekarang. Mungkin ada yang salah dengan Qiyu Mansion. Kata Bai Cheng. Sekilas Dev dapat menebak bahwa pembunuhan Qiyu itulah yang menyebabkan keributan di rumah Qiyu. Bawa mereka istirahat dulu, dan aku akan pergi mencari Jenderal Sing. Dev meminta Bai Cheng untuk mengajak Xiong Kuo dan yang lainnya beristirahat, lalu dia langsung pergi ke ruang pertemuan Sing Daorong. Ketika Dev membuka pintu dan masuk, ada beberapa komandan duduk di ruang pertemuan. Melihat Dev masuk, beberapa komandan semuanya berdiri. Ini juga menunjukkan bahwa sikap semua orang terhadap Dev berubah setelah Dev menerobos ke alam Mahayana. Siapa yang berani tidak menghormati orang yang mampu menjadikan kesengsaraan guntur di alam Mahayana sama dengan kesengsaraan di alam abadi? Dev, aku mencarimu, ayo duduk. Sing Daorong berdiri dan menarik Dev untuk duduk di sebelahnya. Berada di posisi ini sudah cukup untuk menggambarkan pentingnya Sing Daorong melekat pada status Dev dan Dev di rumah Sing. Di dunia para dewa dan manusia, kekuatan dihormati dan bukan hanya sekedar pembicaraan. Jenderal Sing, apa yang kamu inginkan dariku? Dev bertanya. Seorang mata-mata datang untuk melaporkan bahwa Qiyu Mansion tiba-tiba menggantungkan layar putihnya, dan kedua putra Qiyu Wanxing telah meninggal. Terutama Qiyu Tu, yang baru saja terbunuh di luar kota bis. Qiyu Wanxing menjadi gila. Tahukah kamu tentang ini? Sing Daorong memandang Dev dan bertanya. Dev mengangguk dan berkata, saya tahu, saya membunuh Qiyu Yu dan Qiyu Tu. Saya baru saja membunuh Qiyu Tu dan kembali. Kamu benar-benar membunuhnya. Sing Daorong sedikit mengernyit. Sepertinya dia sudah lama curiga bahwa Dev yang melakukannya. Mengapa kamu membunuh Qiyu Tu itu? Sing Daorong bertanya. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Karena dia ingin menambang urat batu roh peri dengan Sing Daorong, Dev tidak lagi mempercayai orang lain. Karena kamu ingin menambang dengan Sing Daorong, kamu tidak dapat menyembunyikan apapun. Ketika Dev menceritakan apa yang terjadi, seluruh ruang pertemuan segera meledak. Apakah kita masih bisa menemukan urat batu peri sekarang? Sungguh sulit dipercaya. Kupikir urat batu peri sudah lama hilang. Untungnya, tidak ada seorang pun dari rumah Qiyu yang menambangnya. Jika rumah Qiyu mendapatkan batu peri ini, mereka pasti sudah mengambil tindakan terhadap kita sejak lama. Semua komandan membicarakannya. Wajah Sing Daorong penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan, dia tidak pernah menyangka bahwa Dev membunuh Qiyu Tu karena urat batu roh peri. Sekarang Dev telah memberitahunya tentang hal ini, itu berarti Dev juga berencana untuk menyerahkan urat batu roh peri ke rumah Sing untuk ditambang. Kamu melakukan hal yang benar. Pembuluh darah batu roh peri bukan milik rumah Qiyu miliknya. Qiyu Tu, bersama dengan yang lain, sebenarnya ingin menempatinya. Dia pantas mati. Jika Qiyu Wanxing berani menimbulkan masalah bagimu, aku tidak akan pernah duduk diam dan tidak melakukan apapun. Sing Daorong berkata dengan sangat benar. Terima kasih, Jenderal Sing. Dev berterima kasih padanya. Kamu adalah tamuku di Sing Mansion, jadi aku harus melakukan ini. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Aku hanya tidak tahu tentang penambangan urat batu roh peri. Sing Daorong memandang Dev, ragu-ragu ketika berbicara. Jenderal Sing, saya akan kembali tanpa henti karena saya ingin bekerja sama dengan Jenderal Sing di bidang pertambangan, dan kami membutuhkan Jenderal Sing untuk mengirim lebih banyak tenaga. Karena Qiyu Tu membawa orang ke tempat urat batu roh peri berada, maka rumah Qiyu juga harus mengetahui lokasinya. Saya khawatir Qiyu Wanxing membawa orang ke sana dan mengambil alih urat batu roh peri. Kata Dev. Ketika Sing Daorong mendengar ini, dia segera berdiri dan mengangguk berulang kali, ya, kita tidak boleh membiarkan Qiyu Wanxing mengambil langkah pertama. Bab 4657, Yan Xuangying. Kalian semua, segera kumpulkan pasukanmu dan biarkan Dev memimpin tim. Kita akan pergi ke tempat di mana urat batu roh peri berada. Saya sendiri yang akan pergi ke sana kali ini. Jika Qiyu Wanxing berani merampok saya akan melawannya. Setelah perintah Sing Daorong dikeluarkan, para komandan segera menerima perintah tersebut. Hanya dalam beberapa menit, ratusan tentara telah berkumpul, serta puluhan tamu, termasuk Bai Cheng. Dave bukan omong kosong, bawa saja orang-orang dan tinggalkan kota dengan cara yang hebat. Sepanjang jalan, banyak biksu yang melarikan diri, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Bahkan penjaga yang menjaga gerbang kota menghindar, dan tidak ada yang berani menanyainya. Siapapun yang berani menginterogasi tentara Sing Mansion sedang mencari kematian.
Tepat setelah Dev memimpin ratusan orang keluar kota, di aula rumah Qiyu, Qiyu Wanxing melihat tubuh Qiyu Tu, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Ketika Qiyu Yu meninggal, dia tidak begitu sedih karena dia tahu bahwa dia masih memiliki seorang putra, Qiyu Tu. Dan sebagai perbandingan, Qiyu Tu jauh lebih kuat dari Qiyu Yu, dan dia adalah penerus ideal Qiyu Wanxing. Qiyu Yu hanya bisa menimbulkan masalah dan bersenang-senang, jadi dia akan mati jika mati. Tapi sekarang, Qiyu Tu telah meninggal, dan kedua putranya telah tiada, yang membuat Qiyu Wanxing sedikit tak tertahankan. Tuan, Xing Daorong meninggalkan kota bersama ratusan orang. Pada saat ini, pengurus rumah Qiyu maju dan berkata kepada Qiyu Wanxing. Qiyu Wanxing mengerutkan kening dan mengertakkan gigi dan berkata, orang ini pasti menuju urat batu roh peri. Tuer mati karena urat batu roh peri ini. Urat batu roh peri ini tidak boleh jatuh ke tangan Xing Daorong. Segera kumpulkan pasukan dan ayo berangkat. Qiyu Wanxing juga tahu tentang urat batu roh peri, dan Qiyu Tu pasti sudah melaporkannya sebelum kematiannya. Sekarang Xing Daorong tiba-tiba membawa orang keluar kota, Qiyu Wanxing segera menebak alasannya. Setelah beberapa saat, Qiyu Wanxing juga mengumpulkan ratusan orang dan berbaris keluar kota. Kali ini, semua biksu di Beast City bingung. Astaga, apa yang terjadi? 2 dari 3 jenderal monster utama di Beast City telah keluar, dan mereka semua bersenjata lengkap dengan seluruh pasukannya. Saya ingat ketiga jenderal binatang ini tidak meninggalkan kota binatang selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi hari ini? Aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang besar akan terjadi di Beast City. Banyak biksu membicarakannya di jalan, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Tepat setelah Qiyu Wanxing memimpin orang-orang keluar kota, hanya 1 dari 3 jenderal binatang yang tersisa di kota binatang itu. Tentu saja, Xing Daorong dan Qiyu Wanxing tidak dapat melarikan diri dari Jenderal Yan Xuangying ketika mereka meninggalkan kota. Jenderal, Xing Daorong dan Qiyu Wanxing keduanya telah meninggalkan kota, dan mereka membawa semua pasukannya. Seorang pelayan dari Yan Mansion melaporkan. Aneh sekali, apa yang sedang dimainkan kedua orang ini? Tampaknya kota binatang tidak damai akhir-akhir ini. Kapten Zhou dibunuh di luar kota tanpa alasan, dan layar putih digantung di rumah Qiyu. Apa yang terjadi? Yan Xuangying menyipitkan mata elangnya dan berpikir dalam-dalam. Jenderal, sekarang keduanya telah meninggalkan kota, mengapa kita tidak memanfaatkan situasi ini dan menghancurkan Beast City dalam satu gerakan? Saat mereka berdua ingin kembali, itu tidak akan semudah itu. Kata pelayan itu dengan lembut. Diam, menurutmu apakah penguasa kota tidak ada? Penguasa kota sudah bertahun-tahun tidak muncul, bukan berarti dia tidak ada lagi. Saya tidak sebodoh itu, saya hanya ingin menjadi jenderal. Saya tidak ingin menjadi penguasa kota. Siapapun yang mau mereka ambil adalah siapapun yang mau mereka ambil. Kalian bisa terus menanyakan informasinya. Yan Xuangying memperingatkan anak buahnya. Dimengerti. Pelayan itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Yan Xuangying bermain dengan 2 bola besi di tangannya, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang 2 pena besar yang jahat, Snipe dan Kerang yang bertarung demi keuntungan nelayan? Bab 4658, sama-sama cocok. Di pinggiran Beast City, ada urat batu roh peri. Xing Daorong dan orang-orangnya telah tiba di sini dan menempatkan lapisan penjaga di sekitar tambang. Selama seseorang mendekat, dia akan segera mengetahuinya. Melihat batu roh peri yang bersinar di pembuluh darahnya, mata Xing Daorong penuh dengan kegembiraan. Menjadi kaya, menjadi kaya. Menjadi kaya, menjadi kaya. Hahaha, sekarang mari kita lihat bagaimana Qiyu Wanxing bertarung denganku. Xing Daorong tidak bisa mengendalikannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Jenderal Xing, lebih baik jangan terlalu senang terlalu dini. Rumah Qiyu pasti telah mengirim orang ke sini. Sekarang kita harus memikirkan strategi untuk menghadapi musuh. Dev mengingatkan Xing Daorong. Ya, kamu, Qiyu Wanxing, harus disingkirkan sekarang. Jika dia mengambil alih tambang batu roh peri, maka seluruh kota binatang akan menjadi miliknya. Xing Daorong mengangguk dan berkata, Jenderal Xing, saya ingin tahu siapa yang lebih baik antara Anda dan Qiyu Wanxing. Dave diminta, kami berdua sama-sama cocok, tapi sulit untuk menentukan pemenangnya. Kata Xing Daorong, dalam hal ini, Jenderal Xing akan memimpin orang-orangnya untuk menjaga vena tersebut, dan saya akan memimpin orang-orangnya untuk menambang di sini. Jika kecepatan penambangan cukup cepat, vena ini mungkin akan ditambang dalam beberapa hari. Dev melihat sekeliling dan berkata, vena batu roh peri ini tidak terlalu besar. Bagaimanapun, vena besar telah ditambang sejak lama. Hanya vena kecil seperti itu yang dapat disembunyikan dan ditemukan selama bertahun-tahun. Oke, Xing Daorong mengangguk dan berkata kepada Bai Cheng, kamu memimpin orang untuk mengikuti tentara untuk menambang batu roh peri. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, kamu tidak peduli, jadilah milikku dengan tenang. Ya, Bai Cheng mengangguk dan berkata, setelah penjelasannya, Xing Daorong meminta istrinya untuk memimpin Bai Cheng dan yang lainnya ke tambang. Setelah penjelasannya, Xing Daorong meminta istrinya untuk memimpin Bai Cheng dan yang lainnya ke tambang, sementara dia memimpin orang-orangnya untuk menjaga puncak gunung untuk mencegah Qiyu Wanxing dari serangan mendadak. Tepat setelah Xing Daorong membuat pengaturan, dia merasakan seluruh bukit sedikit bergetar. Segera setelah itu, ratusan orang yang padat datang dengan kekuatan yang besar, dan pemimpinnya tidak lain adalah Qiyu Wanxing. Ketika Xing Daorong melihat ini,
Ketika Xing Daorong melihat ini, dia segera memerintahkan orang-orangnya untuk menyiapkan barisan pertempuran. Qiu Wanxing berjalan ke puncak gunung dan berhenti, menatap Xing Daorong dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Xing Daorong, apa yang kamu lakukan di sini? Qiu Wanxing berkata dengan sadar. Xing Daorong memandang Qiu Wanxing, yang dengan sadar mengajukan pertanyaan, dan tiba-tiba berkata dengan marah, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan, apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Apakah puncak bukit ini milikmu? Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Xing Daorong langsung menyerang Qiu Wanxing. Qiu Wanxing tertegun dan kemudian menjadi marah. Xing Daorong, apakah kamu tumbuh besar dengan makan kotoran? Biar ku beritahu, ada urat batu roh peri di sini, yang ditemukan oleh anakku. Sekarang anakku telah terbunuh. Kudengar tamumu dari Xing Mansion lah yang melakukannya. Aku menyarankanmu untuk menyerahkannya dan keluar dari tempat ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Qiu Wanxing meraung keras, suaranya seperti bel, menembus ratusan mil. Ketika Xing Daorong mendengar ini, seringnya muncul di bibirnya, dan matanya menunjukkan penghinaan dan penghinaan, seolah-olah dia sedang mengejek ketidaktahuan dan kesombongan Qiu Wanxing. Qiu Wanxing, anakmu tidak pandai belajar dan keterampilannya tidak sebaik yang lain. Dia pantas mati. Bagaimana saya, tamu dari Xing Mansion, bisa dikritik begitu saja oleh orang yang tidak kompeten seperti Anda? Adapun urat batu roh peri, segala sesuatu di dunia dapat diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Siapapun yang menemukannya adalah milik siapapun yang menemukannya. Apakah menurut Anda Xing Mansion kita adalah kesemek lembut yang dapat dimanipulasi oleh orang lain? Xing Daorong sama sekali tidak takut pada Qiu Wanxing. Ketika Qiu Wanxing mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena marah, janggutnya berdiri tegak, dan matanya melebar, seperti singa yang akan menjadi marah, memancarkan niat membunuh yang membuat jantung berdebar-debar. Xing Daorong, kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, kamu tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku ingin kamu tahu konsekuensi menyinggung keluarga Qiuku. Aura di tubuh Qiu Wanxing mulai meledak, dan seluruh gunung langsung diselimuti aura yang menakutkan. Bab 4659, tidak mau kalah. Xing Daorong mencibir, dan tombak muncul di tangannya. Dengan lambaian tombak, angin tiba-tiba melonjak, dan udara di sekitarnya tampak mengeras. Aura kuat terpancar darinya, menindas semua orang di sekitarnya seperti gunung. Xing Daorong mencibir, jika Anda menginginkan nyawa Laksamana Xing Daorong saya, itu tergantung apakah Anda memiliki kemampuan. Hari ini, mari kita akhiri. Setelah melihat ini, pasukan di kedua sisi mundur, meninggalkan medan perang yang kosong. Xing Daorong dan Qiu Wanxing saling memandang, dengan niat bertarung yang membara di mata mereka, seolah ingin melahap satu sama lain. Ayo, kita akhiri hari ini. Qiu Wanxing mengeluarkan raungan pelan, dan dia bangkit seperti seekor harimau yang turun dari gunung, langsung menuju ke arah Xing Daorong. Dia mengepalkan kedua tangannya, dan tinju itu dibungkus dengan zenki yang keras, seperti dua sambaran petir, menembus langit dan mengenai dada Xing Daorong. Xing Daorong mendengus dingin dan maju bukannya mundur. Tombaknya seperti naga, mengarah langsung ke bagian vital Qiu Wanxing. Tubuhnya fleksibel dan dia bergerak di sekitar medan perang seperti seekor naga. Tombak itu tampak hidup di tangannya. Setiap pukulan mengandung kekuatan untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu, mengarah langsung ke tenggorokan, jantung, dan tempat fatal lainnya. Keduanya bentrok seketika, bayangan senjata dan tinju mereka saling terkait dengan angin, menyebabkan batu beterbangan dan debu beterbangan. Setiap gerakan dan setiap gerakan penuh dengan kekuatan dan keterampilan, seolah-olah akan meratakan seluruh gunung. Sosok mereka bergerak cepat di medan perang, seperti dua sambaran petir, menyilaukan dan sulit ditangkap. Boom! Terdengar suara keras, dan mereka berdua mundur beberapa langkah. Tanah terguncang oleh kekuatan mereka dan retak, seolah-olah bumi berguncang. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan. Kekuatan semacam ini jarang terjadi di dunia. Mereka mundur satu demi satu, takut terlibat dalam pertempuran yang mengerikan ini. Qiu Wanxing meraung dengan marah, energi seluruh tubuhnya mendidih, dan dengan suara angin kencang dan guntur yang membungkus tinjunya, dia bergegas menuju Xing Daorong lagi. Setiap pukulannya sepertinya membawa kekuatan langit dan bumi, mengenai tombak Xing Daorong dengan suara yang memekakkan telinga. Xing Daorong juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia menarikan tombaknya, ujung tombaknya bersinar dengan cahaya dingin, seperti naga perak yang terbang di udara. Pertarungan keduanya pun semakin sengit, dengan jurus-jurus mematikan dan jurus-jurus yang mengejutkan. Sosok mereka bergerak cepat di medan perang, terkadang melompat ke langit dan terkadang menyelam ke tanah, seolah-olah sedang melakukan tarian antara hidup dan mati. Langit tertutup awan gelap dan guntur menderu, seolah-olah langit dan bumi pun terguncang oleh pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Xing Daorong tiba-tiba berteriak keras, dan tombak itu membuat lintasan terang di udara, seperti meteor yang melesat melintasi langit malam, langsung mengenai kepala Qiu Wanxing. Qiu Wanxing mendengus dingin, berbalik ke satu sisi, dan menghindari pukulan itu. Namun, tombak Xing Daorong berputar di udara seolah-olah memiliki spiritualitas, dan menusuk pinggang Qiu Wanxing lagi. Qiu Wanxing menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru menghindar, tetapi ujung tombaknya masih menembus pakaiannya, meninggalkan luka yang dalam. Dia meraung dengan marah,
mengubah tangannya menjadi cakar, dan mencakar dada Xing Daorong, mencoba menekan lawannya dengan keunggulan pertarungan jarak dekat. Xing Daorong mendengus dingin, melompat mundur, dan menghindari serangan Qi Yuanxing. Dia menggoyangkan tombaknya, dan ujung tombaknya menembus Qi Yuanxing seperti tetesan air hujan. Setiap tembakan tepat dan cepat, seolah-olah akan menembus tubuh Qi Yuanxing menjadi saringan. Tak mau kalah, Qi Yuanxing menarikan tangannya, membentuk penghalang energi sejati, mencoba menahan serangan Xing Daorong. Namun, tombak Xing Daorong seperti cahaya fajar, menembus lapisan penghalang dan mendekati organ vital Qi Yuanxing. Keduanya bola-balik, bertarung tanpa henti, dan seluruh dunia tampak berubah warna. Sosok mereka bergerak cepat di medan pertempuran, terkadang saling berpapasan, terkadang bertarung berdampingan, seolah-olah sedang terlibat dalam pertarungan diam-diam. Tanda hubung. Bab 4660, aku membunuh mereka semua. Seiring berjalannya waktu, pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens, dan fluktuasi energi spiritual melonjak seperti gelombang laut, menutupi seluruh gunung. Para prajurit di sekitarnya mundur karena takut terpengaruh oleh kekuatan ini. Akhirnya, setelah terjadi tabrakan yang dahsyat, keduanya terbang pada saat yang bersamaan, terjatuh dengan keras ke tanah, muntah darah, dan jelas terluka parah. Tubuh mereka meluncur di tanah untuk jarak tertentu sebelum berhenti. Xing Daorong berjuang untuk bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya masih bertekad. Xing Daorong mencibir, Qi Yuanxing, kamu kejam hari ini, tapi tidak ada dari kami yang menang. Pertempuran ini hanya hasil imbang sementara. Qi Yuanxing juga berdiri dengan terhuyung-huyung, wajahnya sepucat kertas, dan ada darah di sudut mulutnya, tapi dia masih memaksakan senyum dan berkata, pertarungan ini adalah pertarungan yang bagus antara satu sama lain. Tapi masalah urat batu roh peri pasti tidak akan berhenti di sini. Pertarungan di antara kita baru saja dimulai. Keduanya saling memandang, dengan kemarahan yang mendalam di mata satu sama lain. Mereka tahu bahwa meskipun pertarungan ini telah berakhir, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, dan dendam di antara mereka tidak dapat diselesaikan dalam pertempuran ini. Melihat hal ini, para prajurit di sekitarnya melangkah maju satu demi satu untuk membantu jenderal mereka. Ratusan tentara di kedua sisi saling memandang dengan bermusuhan, dan seluruh puncak gunung diselimuti oleh suasana yang dingin. Xing Daorong dan Qi Yuanxing keduanya mundur. Mereka ingin tentara mereka mulai bertempur. Lagi pula, tak satu pun dari mereka bisa melepaskan urat batu roh peri ini. Karena mereka mendapat hasil imbang, biarkan prajurit mereka bertarung untuk mendapatkan keunggulan. Tepat ketika para prajurit di kedua sisi sedang berperang satu sama lain dan suasana begitu tegang hingga hampir membeku, suara dingin dan tegas tiba-tiba terdengar, memecah keheningan. Tunggu. Semua orang mengikuti suara tersebut dan melihat bahwa Dev telah muncul di beberapa titik. Wajahnya tenang, tetapi matanya menunjukkan tekad yang tidak boleh diremehkan. Dia berjalan langsung ke garis depan konfrontasi antara kedua pasukan, menatap langsung ke arah Qi Yuanxing, dan berbicara dengan nada tenang namun nyaring. Qi Yuanxing, aku membunuh kedua putramu. Begitu kata-kata ini keluar, itu seperti guntur di tanah, mengejutkan semua orang yang hadir. Mata Qi Yuanxing langsung memerah dan dia menatap Dev, seolah dia ingin memakannya hidup-hidup. Apa katamu? Apakah kamu membunuh anakku? Suara Qi Yuanxing menjadi serak karena amarah, dan aura pembunuh di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan udara di sekitarnya sepertinya terdistorsi oleh amarah ini. Ekspresi Dev tidak berubah dan dia menjawab dengan tenang, ya, ini aku. Dia mencoba merampok pembuluh darah batu roh peri, dan dia pantas disalahkan. Qi Yuanxing tertawa dengan marah, dan matanya menyapu Dev. Dia menemukan bahwa Dev hanyalah seorang praktisi alam Mahayana tingkat pertama, dan kemarahannya menjadi lebih besar. Kamu baru berada di alam Mahayana tingkat pertama, tetapi kamu berani berbicara omong kosong di depanku. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada roh anakku di surga. Saat dia mengatakan itu, Qi Yuanxing bergoyang dan hendak bergegas menuju Dev. Namun, pada saat ini, Xing Daorong melangkah maju dan memblokir Dev. Qi Yuanxing, jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Ada tekad yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suara Xing Daorong, dan dia diam-diam mengepalkan tombak di tangannya, bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Namun, Dev tersenyum pada Jenderal Xing dan berkata, Jenderal Xing, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya masih percaya diri dalam menghadapi biksu Mahayana tingkat 8 yang terluka. Mendengar ini, Xing Daorong sedikit terkejut, lalu mengangguk dan menyingkir. Dia tahu bahwa Dev sangat tertutup. Karena Dev sangat percaya diri, dia tentu saja tidak perlu mengatakan apapun. Ketika Qi Yuanxing melihat ini, dia menjadi semakin marah. Oke. Coba saya lihat hari ini trik apa yang bisa Anda, anak alam Mahayana tingkat pertama, lakukan. Sebelum dia selesai berbicara, Qi Yuanxing seperti kuda liar yang berlari liar, bergegas menuju Dev dengan kemarahan yang luar biasa dan niat membunuh. Bersambung.